bapaknya itu pergokin ketika di kamar mandi. Kan tuh biasa tuh anak-anak mandi, kakak adik gitu kan, masih kecil. Nah di satu saat bapaknya mergokin anaknya ini yang 5 tahun ini sambil nangis. Bapaknya cerita itu katanya mukulnya pun sambil nangis juga gitu. Itu mukul pintu kamar mandi sampai hancur katanya, juga sampai rusak lah. Aquí dormirse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar semuanya? Gue mau sharing-sharing aja nih cerita. Jadi gue dulu sama teman-teman gue tuh pernah membentuk satu lembaga perkumpulan gitu, yang dia bidangnya itu khusus di perlindungan hak anak di Kota Depok. Nah kita akhirnya gandeng lah itu yang namanya kita gandeng itu pendiri salah satu sekolah khusus anak-anak marginal di Kota Depok, dan akhirnya kita berkantor di situ, menumpang kan berkantor di situ. Nah itu sekitar tahun 2018. Nah akhirnya kita banyaklah kegiatan, salah satunya juga membuatkan akte kelahiran untuk anak-anak marginal. Apakah anaknya masih ada orang tuanya atau tidak ada, yang orang tuanya nggak tahu kemana, yang sudah meninggal segala macam. Itu kita waktu itu targetnya sampai 300 akte kelahiran. Nah terus seiring waktu kita mulai terima kasus lah. Nah ini ada salah satu kasus, yaitu kasus pencabulan. Itu datang tuh bapak-bapak beserta istrinya dan anaknya tuh masih kecil. Bapak-bapak itu cerita, dia ngadu. Sebelumnya kita serahin dulu form untuk diisi datanya segala macam gitu, identitas segala macam, nama lengkap, biasalah, alamat, domisilinya di mana. Nah setelah diisi itu ada kolom kronologis, dia ngisi singkat aja sih bahwa anaknya telah terjadi pencabulan, harapannya supaya pelaku dihukum seberat-beratnya gitu. Nah akhirnya barulah kita coba cerita deh gitu. Nah bapaknya akhirnya cerita lah bahwa jadi anaknya itu suka main dengan tetangganya nih, anak masih sekitar, katanya sih masih SMP gitu loh. Jadi sekitar mungkin umur berapa waktu itu ya, 13 tahunan lah kalau nggak salah gitu, 12-13 tahun. Nah tetangga ini awalnya nggak curiga gitu kan, suka diajak main segala macem lah gitu. Anaknya ini si bapak ini anaknya umurnya 5 tahun nih. Nah hingga suatu ketika katanya sih bapaknya itu pergokin ketika di kamar mandi. Kan tuh biasa tuh anak-anak mandi, kakak adik gitu kan, masih kecil. Nah di satu saat bapaknya mergokin anaknya ini yang 5 tahun ini, nyuruh adiknya, ngeliat nih adiknya lagi menghisap kemaluan nih anaknya si bapak ini yang 5 tahun ini. Bapaknya ngeliat adiknya umur sekitar masih juga 3-4 tahun juga, 3-4 tahun lah. Kaget bapaknya di situ kan. Bapak itu sampai marah, cuman nggak bisa mukul gitu loh, nggak bisa mukul. Ini sambil nangis, bapaknya cerita itu katanya mukulnya pun sambil nangis juga gitu. Itu mukul pintu kamar mandi sampai hancur katanya, juga sampai rusak lah. Awalnya itu ceritanya anak adiknya dulu yang ditanya, kenapa kamu menghisap kemaluan itunya kakak kamu gitu. Adiknya cerita disuruh kakak katanya gitu. Nah terus akhirnya ditanya, kenapa kamu nyuruh adik kamu menghisap kemaluan menghisap kemaluan kamu gitu, adik kamu gitu. Si kakaknya ini yang 5 tahun ini cerita akhirnya, iya soalnya saya biasa disuruh sama taruhlah si X nih yang anak SMP ini. Emang kamu selama ini suka itu? Ya udah berapa kali, waktu itu udah berapa kali katanya, sebenarnya udah lebih dari sekali.
di mana kamu biasa disuruh ngelakuinnya, katanya. Dia cerita katanya ya kenapa sering sih di itu, jadi katanya tuh di daerahnya tuh ada kayak gang buntu sepi gitu. Saya disuruh sering di situ gitu loh, oleh si X ini gitu. Nah bapaknya kaget lah di situ, akhirnya disamperin lah tuh si anak itu disamperin, nggak berani keluar tuh. Jadi si anak ini juga orang tuanya udah nggak tahu kemana juga, katanya ibunya nggak jarang pulang, bapaknya nggak tahu gimana. Dulu tuh tahun 2018 soal kejadiannya itu, bapaknya juga cerai apa gimana gitu loh. Jadi tuh anak sering di rumah sendirian gitu. Nah itu nggak sempat ketemu awalnya gitu ya, ditanya-tanya kenapa begini gitu loh, kenapa sampai nyuruh ini. Katanya sih ya pengaruh, ya maaf ya, film porno gitu loh. Dia suka nonton film porno bersama teman-temannya segala. Bapaknya akhirnya kan marah, itulah akhirnya bikin pengaduan ke lembaga kita supaya untuk diproses, untuk didampingi ke kepolisian. Ini gimana? Nah, konsultasilah mereka, karena nih pelakunya kan juga masih anak-anak juga, masih umur masih SMP, masih umur sekitar 12-13 lah gitu loh. Akhirnya ya udah kita terima laporannya, kita bikin pemanggilan juga. Ada susah juga kalau buat pemanggilan orang tuanya, karena orang tuanya juga jarang di rumah gitu kan. Si ibunya nggak tahu kemana lah gitu loh, suka keluar pulang juga kadang-kadang berapa hari baru pulang segala. Nah itulah salah satu cerita yang pernah gue alamin. Jadi buat para orang tua nih, supaya ya awasin pergaulan anak itu kalau bisa, terus lihat bergaul dengan siapa itu, walaupun kalau bisa banyak komunikasi dengan anak gitu, hari ini bermain apa saja segala macam, biar tahu kejadian, jangan sampai ternyata ini kejadian udah berlalu lama dan udah berulang-ulang, jangan sampai seperti itu gitu. Nah itu aja sharing gua, mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pengalaman ini bisa buat pelajaran kita semua ya. Dan ini salah satu jadi masalah di masyarakat kita itu juga, bahwa kejadian ini sering tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Saya sih mengimbau kalau ada melihat kejadian-kejadian seperti ini, segera laporkan ke pihak berwajib. Jangan abai, jangan aduh bukan urusan gua, atau takut atau segala macam. Cuman emang tentunya tahapannya pasti ke ketua RT dulu, ketua lingkungan dulu, agar bisa diselesaikan secara internal segala macam, dirembukin langkah apa aja yang harus dilakukan. Oke, itu aja dari gue. Nantikan nanti pengalaman-pengalaman gue lagi yang lain, dan kasus-kasus yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau bisa. Terus notifikasinya dipencet ya, dihidupin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.